Baik, ini yang kemarin nanya ya, ASCE. Nah, jadi ada di, ya ini ASCE 710 ya, 710. Kalau nggak salah ini di dokumen himpunan juga ada ya, soft copy. Yang terbaru 716, ini 710. Nah, untuk LRFD dan ASD ya, nah, ini ada nomor chapter 2, ini combination of loads ya. Kemudian using strength design, LRFD ya, strength. Kemudian kalau yang ASD, allowable stress design. Oke, untuk LRFD buka halaman 7 ya. Ini ada 232 ya. Basic combination. Sedangkan kalau yang ASD ini 241 basic combination ya. Halaman 7 sama halaman 8. Ya, ini halaman LRFD ya. Jadi ini basic combination untuk LRFD ya. Struktur, komponen, dan fondasi ya. Harus didesain menggunakan design strength. Jadi kapasitas dari kekuatan. Kombinasinya adalah 1,4 dead load. Yang pertama, yang kedua 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ya. Kalau ujian kan yang diketahui dead load sama live load ya. Jadi kita akan menurut dengan pasal ini. Nah, kalau kalian nanti merancang bangunan kayak di PBS, itu kan udah mempertimbangkan gempa ya. Jadi kalian nanti lanjutkan untuk beban angin yang kombinasi 3, lalu beban W ini masih wind load ya. Untuk kombinasi 4, LR ini roof live load ya, beban atap. Jadi kalau untuk gempa lanjut kombinasi 3, 4, 5. 5 ini E ini earthquake. Lalu 6 W ini wind, 7 E earthquake ya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kalian memperhitungkan ada beban angin dan gempa ya. Nah, untuk yang kita ujikan saat ini adalah dead load dan live load. Jadi patuh terhadap kombinasi 1 dan kombinasi 2 ya. Ya, ini sumbernya ya, SNI juga menggunakan ini ya. Jadi ingat untuk LRFD ya, load load strength design LRFD ya. Gunakan kombinasi 1, 1,4 dead load, dan kombinasi 2, 1,2 dead load tambah 1,6 live load ya. Ini untuk menjawab soal yang kita jadikan tugas 4 ya. Di situ kan P 35 ton, 10% dead load, terus 90% live load ya. Begitu kan? Benar nggak? Iya, Pak.
Nah, jadi dead load-nya nanti 1,4 dalam kurung 10% dari 35 ton. Berarti kan 1,4 dikali 3,5 ton ya. Kan 10%-nya 3,5. Nanti yang 1,2 dead load berarti 1,2 dikali 3,5 ditambah 1,6 dikali 0,9 kali 35 itu berapa? 31,5 ya. Nah, benar 31,5. Benar ya? Ya, jadi 1,6 dikali 31,5. Ya, jadi itu nanti cara me, memecahkan solusi untuk soal tugas 4 ya. Baik, ini untuk LRFD, untuk ASD 24 ya. 241 nah ini. Jadi kalau ASD itu allowable stress design. Jadi kalau LRFD strength, jadi kapasitas batas. Kalau ini allowable stress berarti tegangan izin ya. ASD itu tegangan izin, LRFD itu kapasitas batas, ya. Kapasitas kekuatan batas. Dua-duanya harus dihitung kalau menurut SNI yang saat ini yang apa 2020 ya. Jadi dua-duanya wajib dihitung, nggak boleh cuma satu. Nanti kalau kalian udah bekerja ya di kontraktor, di developer ya, konsultan, di pemerintah, kan banyak pekerjaan baja. Nah, kalian wajib hitung dengan dua cara, LRFD maupun ASD ya. Jadi nggak boleh cuma satu cara. Kalian tetap harus hitung dengan dua cara. ASD berarti kalian gunakan deadload, kombinasi satu deadload, kombinasi dua deadload dan live load ya. Jadi kalau ini gampangnya tinggal yang deadload 3,5 ton, yang live load berarti 31,5 ton ya. Jadi kalau kombinasi satu itu D-nya 3,5 ton, kombinasi dua berarti D-nya 3,5 ditambah L-nya 31,5 ya. Oke, sampai sini ada mau tanya untuk kombinasi? Jadi ini ASCE 710 ya. Kita mengacu ke International Code. Oke, baik. Cukup ya. Udah saya tunjukin dokumennya. Sekarang kita bahas tugas satu. Tugas dua. Tugas dua. Absen hari ini saya anggap hadir semua ya, karena kelas pengganti. Takutnya kalian tadi ada yang kegiatan kemarin saya dengar ya. Jadi ya dual channel ya, dual channel. Oke, ini yang saya terima udah 9 kelompok ya. Saya bagi layar kali ya, bagi layar. Nah, jadi tugas dua yang menyerahkan udah 9 kelompok. 9 kali 3 ini kurang lebih 27 ya. Masih banyak yang belum. Ini saya buka sampai sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 malam. Jadi saya kasih tenggat sampai jam 12 malam nanti hari ini ya, hari ini. Nah, ini sementara saya bahas dulu ya. Bapak mau izin bertanya. Berarti kalau Ya, misalnya misalnya di tugas 4 nih ada istilah salah perhitungan itu masih bisa diperbaikin ya Pak? Kan masih sampai jam segitu. iya ya, silakan. Intinya kan saya apa tugas itu inti tugas tuh kalian paham gitu ya. Nanti yang menentukan kuis, nilai kuis, UAS, UTS ya. Jadi tugas-tugas ini nolong kalian sebenarnya.
yang menolong kalian. Kalau kalian kerjainnya dikumpulin, benar dapat 5, dikumpulin salah 0, nggak ngumpulin min 5 ya. Jadi apa kita kita bantunya begitu. Tapi kalau udah selesai ujian UAS ya, saya nggak ada tugas tambahan ya. Jadi udah final tuh UAS. Jadi kalau mau bantu-bantu kalian, kalian mau bantu-bantu nilai kalian juga melalui tugas-tugas ini. Oke, kita lihat tugas 10. Ya ini Sherlock ya. Jadi ini sengaja saya ulang-ulang soalnya banyak dari kalian gagal dalam menghitung Sherlock ya. Bukan kalian, maksud saya senior kalian, kakak kelas kalian. Jadi kakak kelas kalian itu kalau kalian dapat jawaban soal UTS, UAS di Google apa namanya? Di Google Drive ya. Disimpan di situ kan. Bank soal, bank ujian ya. Itu kalian jangan percaya ya. Kalian harus wajib periksa lagi Sherlock ya. Takutnya salah turun-temurun sampai kalian ikutan salah gitu. Jadi kalau plat itu satu, kalau profil ini profil ya, I, WF, SIKU, T, C, UNP ya, itu adalah satu dikurang X per L ya. X itu jarak dari titik berat profil ke bidang yang disambung ya. L itu adalah panjang panjang sambungannya ya, panjang sambungan. Ada di materi ya, di materi baja udah ada. Terus kalau bentuknya pipa ya, pipa maka ini U-nya, sirleknya. Kalau bentuknya hollow, nah kalau yang kita lihat di gedung D itu profilnya WF ya. Jadi itu sirleknya pakai yang kasus 2. Sedangkan balok yang menghubungkan dua profil, kan profilnya punya satu kolom, satu pondasi. Nah antara dua kolom itu disambung oleh holo. Jadi sirleknya pakai yang kasus 6 ya, kasus 6 pakai holo. Oke ya, ini grup grup 2 ya, grup 2. Grup 2 jadi dapat 5 ya. Grup 2 dapat 5. Nggak mesti semuanya masukin ya, jadi cukup perwakilan grupnya aja. Aulia grup 2. Oke. Ulung. Ulung grup. Nanti yang kelas Bu Ade gabung kemari aja ya. Yang kelas Bu Ade, yang kelas Bu Ade yang belum bikin, tolong hari ini disiapin, kirim ke sini. Ini kelompok Muhammad Imam, Ulung, Atmaja ya. Ya, jadi ini ya oke ya. Oke, tugas 2 oke. Saya lanjut ke tugas 3 ya.
Baik, tugas 3, block shear ya. Block shear Rn sama dengan 0,6 Fu dikali ANV ditambah UBS Fu dikali ANT kecil sama dengan 0,6 FY AGV ditambah UBS Fu kali ANT. Ya. Oke, pertanyaan saya kalau dia lebih besar dari sisi kanan tanda ini, jawabannya yang mana? Misalnya yang kiri 0,9 lebih kecil dari 1, ya, kecil sama dengan 1. Berarti jawabannya yang mana? 0,9 apa 1? Eh, Mar Marsetia Aulia Kayaknya kalau lebih besar ya Pak, tetap 0,1 nggak sih Pak? 0,9 Ya 0,9 yang 0,9. kiri, terus lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Ngambilnya tetap 0,1 ya nggak sih Pak? Ngikutin yang kecilnya apa nggak sih Pak? 0,9 kecil sama dengan 1. Nah, kamu berarti jawabannya yang mana? Oh, 0,9, 0,9. Oke, 0,9 ya. Kalau 1,1 kecil sama dengan 1, nah kamu jawabannya yang mana? Ambilnya yang 1, yang minimum Ya, pokoknya ya Pak. kayak gitu ya. Jadi cari yang minimum ya. Oke, terus block shear ya ini penampangnya ya. Jadi AGV L kali T ya. AGV itu berarti geser ya. Jadi kalau yang belakangnya V itu geser, yang belakangnya T berarti tarik ya. Jadi kalau AGV berarti gayanya sesumbu sama geser ya. Kalau tarik gayanya tegak lurus bidang ya. Jadi kalau yang AGV ini berarti geser, kalau yang ANT berarti tarik. Gayanya berarti ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Ya ini block shear dipahamin ya. Kalau UBS-nya 1 penampang utuh, kalau UBS-nya setengah penampangnya ada coakan ya. UBS-nya 0,5. Jarak minimum baut kamu periksa kalau bautnya kemarin 25, maka jarak ke tepi minimum 30 sampai 34. Ya kemarin misalkan 50, jadi sorry 2 inch ya, 2 inch 50 ya, jadi aman ya. Oke, kombinasi tarik geser. Ya, ini untuk beban kombinasi untuk LRFD berarti kombinasi 1,4 dead load nanti diperhitungkan ke bebannya ya. Ini kan masih rumus-rumus untuk mencari tegangan kombinasi tarik geser ya. Tapi nanti bebannya harus kalian ingat kalau RFD 1,4 dead load dan kombinasi duanya 1,2 dead load plus 1,6 live load. Sebenarnya ada 7 kombinasi, tapi karena kita belum eh, apa belum memperhitungkan angin dan gempa, jadi yang dipakai cuma 2 kombinasi pertama. Ya. Lalu kalau ASD berarti kombinasinya cuma 1 dead load ya. Lalu kombinasi 2 1 dead load ditambah 1 live load ya. ASD juga gitu ya. Sebenarnya dia bebannya eh, ada beban LR. LR ini adalah roof roof live load ya, live load di roof. Oke, dan ada juga eh, W-nya nih wind load dan earthquake ya. Jadi kombinasi 4 ini untuk kondisi ada roof live load, lalu 5 ada wind dan earthquake, 6A ada wind dan roof live load ya, 6B ada earthquake dan uh, S ini S dan R ini seingat saya, tapi nanti kamu cek ya untuk S dan R ya, S dan R. Oke ya, jadi kalau ASD ada 8,
Tapi yang kita berikan saat ini dead load dan live load. Jadi yang kalian pakai kombinasi 1 dan 2. Oke, baik ya. Jadi nanti penggunaan beban mengikuti SNI ya. Oke. Kelompok 5. Blok shear-nya mana ya? Aura, Aura, Eh, Aura Azahra. Blok shear-nya mana ya? di bawah mana? Belum bikin ya? Sudah. Nih. Oh ini. Geser blok ya. Nah, blok shear-nya. Nanti dilengkapin gambar ya, supaya paham. Kalau nggak dilengkapin gambar, nggak paham loh. Oke. Aura, lengkapin gambar ya. Blok shear. Terus, Pak. Heeh. Oke. Saya lanjut. Sekarang tugas 4. Tugas 4. Coba kelompoknya Sevanya ya, saya cek. Sevanya ada? Ada, Pak. Ada ya. Oke, ini tugas 4. Geser dan tarik. Hitung kecukupan baut sambungan berikut ya. 10% beban mati, 90% beban hidup. A325 tanpa ulir. Ukuran bautnya, dimensinya bebas ya. Jadi silakan tentukan. Nah ini pakai baut 22. Jarak tepi maksimum baut 22, 28 ya. Kemudian A325, langsung lihat di mutu baut untuk A325, tapi ini kan X atau bukan ya. Jadi nanti ditentukan aja ya. Kamu pakai apa Sevanya? Pakai yang MN apa MX? A325-nya pakai apa Sevanya? Pakai yang MN, Pak. MN ya. Oke, ntar ditambahin ya, pakai MN. Oke, Pak. Baik, ASD 0,1 dead load tambah 0,9 live load ya. 0,1. Sebentar. Ini 3,5 itu kan 10% dead load. Ini maksudnya kalau maksudnya ini dia 35 ton itu terdiri dari, jadi 35 ton sama dengan 10%
35 tambah 90%. 35. Pak, berarti kalau kayak gitu kasusnya langsung aja ya Pak, 3,5 ditambah 31,5 ya Pak, ditambah L ya. Ya, karena kalau kamu apa namanya, kamu reduksi lagi, totalnya bukan 35 tapi jadi berkurang, jadi 28,5 kan. Ya, ini untuk ASD ya, untuk ASD, untuk kondisi ASD. Jadi 10% 35 tambah 90% 35, nah maka ASD-nya ASD sama dengan 1D tambah 1L. Dan 1D ya. Nah, maka dihitung. Berarti sama dengan 3,5 tambah 31,5 dan 3,5. Ini satuannya ton ya. Iya Pak. Oke, lalu LRFD 1,4D dan 1,2D tambah 1,6L. Nah, ini jadinya 1,4 kali 3,5. Sebentar. Kan dia totalnya kan mesti 35. Kan mesti 35 totalnya. Sepuluh persen beban mati dan 90% beban hidup. Ya gitu ya. Terus yang kedua ini dan bentar, 1,2-nya salah ya. Ini editnya gimana ini? Nggak bisa diedit ya. Ditimpa aja, Pak. Timpa aja ya. Ini berarti 3,5 ditambah 1,6 kali 31,5. Nah, gitu ya.
Iya nih, nggak bisa diedit nih. Oke. Jadi kalau ASD nanti bebannya ada dua, 3,5 dan 35 ya. Sedangkan kalau RFD bebannya ada dua, 1,4 kali 3,5 dan ya, dan ini bukan tambah ya, ini dan harusnya nih. Ya. Oke, dan 1,2 dikali 3,5 ditambah 1,6 kali 31,5 ya. Oke, sampai sini bisa diikutin untuk pembebanan. Pak, kenapa dia ada dua kondisi gitu, Pak? Karena kita tidak tahu ya kondisi mana yang eh, paling paling apa namanya paling menentukan ya. Kadang di suatu bangunan itu dead load-nya bisa lebih berat dari live load, makanya kita pakai 1,4 dead load. Dan kadang di live load-nya itu lebih berat dari dead load ya. Nah, kalau contoh kasus ini 1,4 D, berarti 1,4 dead load dibandingin 1,2 tambah 1,6 live load ya. Kita bandingin ya. Ini kan karena live load-nya gede, 31,5, 1,4 dikali 3,5 itu kan 4,9 ton ya. 4,9 ton. Sedangkan kalau yang kombinasi 2, berarti 1,2 dikali 3,5 ditambah 1,6 dikali 31,5. Itu 54,6. Jadi 4,9 kita bandingin sama 54,6. Maka yang paling menentukan, yang paling kritis kan yang 54,6 ya. Ini untuk kasus ini. Tapi untuk kasus lain yang manakala ya, si dead load ini lebih besar dari live load ya. Jadi bangunan kita itu berat. Ya, mungkin ada apa ada gensetnya ya. Genset aja mungkin beratnya bisa 500 kilogram ya. Sedangkan kalau orang kan cuman 192 kilo per meter square ya. Atau misalnya ruang pertemuan itu bisa 479 ya. Kalau kalian nanti misalnya lagi yang berat ya, misalnya untuk kolam renang ya. Kolam renang itu kedalamannya 1,3 meter aja udah 1.300 kilogram per meter square ya. Jadi untuk kasus-kasus bangunan yang berat yang nanti kalian hadapin juga di apa? Di industri ya, di kenyataan industri kayak ruang genset, kolam renang ya, rooftop, area-area yang memang beban matinya besar itu bisa jadi yang menentukan sebenarnya dead load. Jadi di sini SNI maupun SC selalu membandingkan mana yang paling kritis antara dead load maupun live load. Jadi kita jangan sampai kecolongan nih. Jangan sampai ternyata 1,4 dead load itu lebih besar dari 1,2 dead load tambah 1,6 live load ya. Contoh yang ada kolam renang misalnya. Berarti kan kolam renang tadi 1.300 kilogram ya. Kan air itu berat jenisnya 1.000 kilogram per kubik ya. Air itu kan 1 ton per kubik. Jadi kalau kita bikin kolam renang tingginya 1,3 ketinggian air ya. Jadi 1,3 ton ya. 1,3 ton dikali 1,4 itu 1.820. Jadi untuk kita merancang kolam renang itu kita harus memprediksi bebannya kita kali 1,4 ya. Karena kan air itu kan bergejolak. Ketika bergejolak ada kemasukan orang ya. Nah itu diperkirakan kita untuk amannya kita pakai 1,4 dead load. Jadi 1.820 kilogram ya, 1,8 ton. Tapi kita bandingkan kalau kita pakai kombinasi 2. Jadi 1,2 dikali 1.300 ditambah 1,6 dikali beban orang 192 kilo ya. Yaitu 1867. Nah, jadi kita bandingkan 1867 tadi dibandingkan dengan 1.300 dikali
1,4. Gede mana gitu kan. Jadi rupanya gedean yang 1.300 dikali 1,4 ya. Nah itu cara kita supaya tidak apa namanya, supaya tidak kecolongan ya. Jadi kita selalu bandingkan 1,4 dead load kombinasi 1, kombinasinya kita bandingkan 1,2 dead load tambah 1,6 live load-nya. Oke, saya lanjut. Oke, jadi ASD-nya ini keliru, tolong diperbaiki. Kemudian LRFD-nya juga tolong diperbaiki ya. Kemudian PU-nya 1,4 deadload, 4,9 ini oke. PU, PU. Kalau yang ini PU-nya 55,3 ton, ini oke ya, ini oke. 55,3 dan 4,9. Di kasus ini yang menentukan yang 55,3 ya. Jadi kalian ambil yang terbesar ya. Itu gunanya kita merancang beban kombinasi ya. Baik, kemudian menghitung tarik dan geser ya. Ingat kalau tarik PU cos, kalau geser PU sin ya. Oke. Jadi tariknya 433 kilonewton ya. Lalu gesernya 325 ya. Sudutnya yang dikasih berapa nih? Oh, 43 ya. 4 ke kanan, 3 ke bawah ya. Iya, Pak. Jadi tarik lebih gede dari geser ya. Jadi 433 lebih besar dari 325 ya. Oke, kemudian menghitung gaya geser ya. PH dibagi tuas dari baut dikali jumlahnya ya. Oke, kemudian FV ini untuk tarik, lalu untuk geser 325 ya. Oke, kemudian tegangan untuk geser P ya ini V-nya 0,75, lalu tegangan untuk tarik V-nya 0,75. Ini yang digunakan FV, kalau ini FNT ya, FNV, FNT 330 sama 620. FNT 620, FNT lebih besar dari FNV ya. Jadi diingat jangan kebalik. Oke, kemudian masuk ke rumus berikutnya, diperoleh 33,6 lebih besar dari FT ya. Jadi ini kapasitas sambungan ya. Kapasitas sambungan lebih besar dari FT. FT gaya tarik ya. FT. Sudah, tunggu dulu balasan bulan. Sudah, jangan pusing. Aku ngerti lah kalau aku pernah ngalamin. Ada yang Berarti kamu yang orang yang belum pernah ngalamin itu kader aja misalnya ini ada yang bocor nih ya. kamu gimana? Saya bukan hostnya, jadi saya nggak bisa matiin. Muhammad Noval bocor. Dimatiin dulu Muhammad Noval.
Jumlah bautnya yang dipakai berapa ini tadi? 6 ya? Ya 6. Jumlah baut 6. Oke, untuk geser dan tarik, nanti ini setelah dapat RNT, RNV, ini hitung dua cara ya. LRFD sama ASD. Jadi ini kelihatannya belum selesai. Ya, jadi kalau kita gunakan rumus tarik geser, eh, yang dipakai V ini adalah 0,75. Nah, kalau untuk ASD dipakai omega. Ini adalah 2 ya. Jadi nanti di situ perbedaannya untuk tarik dan geser ya. Gitu ya, Stefania, bisa diikutin? Bisa, Pak? Jadi tadi kamu kan baru ngitung yang V ya, yang omega belum tuh. Oh, oke oke. Berarti semuanya harus dalam dua kondisi itu ya, Pak? Ya, ya selalu kita sekarang wajib ngitung dalam dua kondisi ya, ASD maupun LRFD. Ya ini ya. Ya jadi ini Stefania ya. Jadi untuk LRFD V-nya dipakai 0,75. Sedangkan kalau untuk di ASD kita omeganya dipakai 2 ya. Naruhnya juga di situ ya. Oke. Yang lainnya oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Yang lain ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya mau latihan UTS yang tahun lalu ya. Boleh, Pak? Langsung masuk soal. Hmm. Oke, saya bahas UTS yang tahun lalu ya.
Oke, baik ya. Jadi ini adalah ini beda sama kanopinya gedung D ya. Jadi beda sama eh, posisi bautnya kalau kalian perhatikan beda sama kanopi gedung D. Kalau kanopi gedung D itu masang bautnya searah sumbu gaya tarik. Jadi masang bautnya gini kan. Pak, Bapak belum share screen, udah muncul, Pak. Belum muncul. Oh, tadi saya mental ya. Oke. Jadi kalau kanopinya gedung D itu kemarin kita masangnya kan searah, searah gaya tarik ya, gitu kan? Kalau kalian ingat. Ya, Pak. Nah, pada soal ini arah bautnya itu kita letakkan baut ini jadi geser murni ya. Nah, jadi pada kasus ini bautnya itu geser murni ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau kanopi gedung D itu kan kombinasi tarik geser. Nah, kalau contoh soal ini adalah geser murni. Karena posisi bautnya diletakkan seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Tapi itu yang ada tanda panah ke atas itu apa, Pak? Iya, jadi dia kalau dia tarik kan harusnya gayanya tegak lurus bidang ya. Tegak lurus karena sumbu baut itu tegak lurus bidang ini, bidang gambar ya. Nah, kalau di sini ada dua gaya. Nah, gaya ini sebenarnya aslinya miring ya. Jadi gaya ini sebenarnya diagonal. Cuman diurai, nah gayanya harusnya ke sana ya. Nah, cuma pada soal ini gaya sudah diurai ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi mempermudah kalian. Ya. Jadi di sini sudah mempermudah kalian lah. Sudah diurai dalam dua arah gaya. Tapi sambungan jenis ini, ya sambungannya ini bautnya ya, bautnya adalah murni geser ya. Oke, bisa diikuti sampai sini Bisa, Pak. ya. Saya tunjukin bedanya sama yang kombinasi.
Baik, perhatikan ya, supaya nggak gagal paham ya. Jenis soal ini sebenarnya tidak sama. Oke, kalau kalian perhatikan, gayanya sama-sama diagonal ke atas. Sama-sama kita urai jadi P cos alfa dan jadi P sin alfa ya. Nah, tapi lihat posisi bautnya. Posisi bautnya kalau yang sebelah kanan ini adalah kombinasi tarik geser, itu sumbu baut searah dengan gaya tarik, yaitu P cos alfa ya. Tapi kalau kalian lihat di soal UTS, sumbu baut itu dia tegak lurus, gaya tarik PH maupun TV. Ya, jadi baut ini murni geser. Ya. Oke, sampai sini bisa paham soalnya? Baik, kemudian yang kedua, kalian cek ini pakai baut M20. Nah, kalau di SNI, kalau dia pakai baut 20, maka jarak tepinya berapa? Kan gitu ya. Ya, jadi kalau nanti dicek jarak tepinya di sini adalah 40. Kalau minimum kurang dari 40 maka layak ya. Lalu jarak baut ke baut ini 65. 3 kali 20 berarti 60, ini 65 berarti layak ya. Maka kalau sudah diketahui layak, ini bisa dikerjakan ya. Tapi kalau kalian temukan ini tidak layak, maka kalian jangan kerjakan. Ya, kalian bisa tulis sambungan tidak layak karena jarak baut ke tepi atau jarak antar baut tidak memenuhi ketentuan ya. Lalu pahami juga soalnya ini adalah WF 400 kali 200 ya. Nah, di sini diberikan profilnya ya. Jadi 400 kali 200 yang ini kan. Ya. Nah, ini profil ini kalian juga harus pahami ya. 400 itu berarti tinggi H. Ini ada gambarnya di sisi kanan. Oh, ini H. H tingginya. Kemudian 400 kali 200. 200 itu berarti B lebarnya. Lalu ada T1, 8, T2, 13. Nah, kalau di sini T1 itu di 8 di web dan 13 di flange. T1, T2. Ini agak buram ya. Nah, ini T1 yang web, T2 yang flange. Jadi 8 yang web, 13 yang flange. B-nya 200, hanya 400 ya. Jadi gitu cara bacanya. Terus kemudian informasi yang dibutuhkan lainnya adalah luas. Ada di section area A. Ya. Ini kalau kita lihat luasnya untuk 400-200 adalah 84,12. Jadi ini nanti kalian pakai 84,12. Baik. Nah, sekarang setelah kalian pahami ya soal profilnya, bautnya, konfigurasi baut ya.
Terus mutu baut A325MX, berarti pakai seri X ya. Kemudian plat pakai BJ37, jadi nanti kalian langsung lihat ke brosur grade dari besi plat BJ37 sama grade dari WF, ini diketahuinya BJ37 ya. Terus kemudian penampang profil, kalau kalian lihat bentuknya adalah WF. Dan penyambungannya, kalau kalian perhatikan di sini, disambung dengan platnya ada di sisi kanan ya. Jadi dijepitnya hanya satu bidang. Oke. Jadi plat penyambungnya itu hanya di sisi kanan dari WF. Lalu di baut. Baik. Nah, kalau nomor 1, kalian nanti baca-baca lagi ya. Nomor 2 adalah hitung titik berat baut dan hitung kapasitas block shear. Lalu yang ketiga, hitung besar gaya tarik P maksimal profil dan gaya tarik P maksimal baut. Ini maksudnya gaya tarik yang ini kan ada PH sama PV. Gaya tariknya kan ke kanan. Nah ini dibandingkan sama gaya geser baut ya. Tapi nanti arahnya ke arah PH atau PV ya. Dan dibandingkan dengan gaya sambungan keseluruhan dibandingkan dengan PH dan PV. Lalu beri kesimpulan. Pakai dua cara, ASD maupun LRFD. Ya. Oke, baik ya. Yes. Oke, baik. Jadi penyelesaiannya, ya ini soal 1 nilainya 10% ya. Jadi kalian hitung shear leg. Ya, shear leg. Nah, ini kita lihat titik berat. Ya. Jadi pertama hitung shear leg. Lihat titik berat dari si penampang ya. Jadi kalau kalian amati penampang ini, maka titik beratnya itu ada di X dan Y ya. Itu ada di setengah dari web. Jadi setengah dari web ya. Webnya tadi 8 ya. Jadi jarak titik berat profil WF ke bidang penyambungan. Nah, bidang penyambungan kalau kalian lihat di sini, nah bidang penyambungannya kan ada di antara pertemuan ya plat sambung ke titik berat dari WF ya. Jadi 8 bagi 2 ya. 8 tebal webnya dari titik berat ke bidang penyambungan ya. Jadi
setengah dari lebar web. Ya. Jadi 8 bagi 2 adalah 4 mili ya. Sedangkan untuk CY1 itu berarti dari titik berat ke serat tepi atas. Jadi dari titik berat ke serat tepi atas maupun serat tepi bawah ya. Jadi itu adalah 400 bagi 2. 200. Oke, sampai sini bisa ngikutin untuk X dari shear leg ya. Kemudian panjang sambungan L. Ya, panjang sambungan kalau kalian lihat di sini. Nah, panjang sambungan itu kalau kalian lihat dari ini ya. Sekarang kita hitung L ya, panjang sambungan. Ya, jadi panjang sambungan dalam arah gaya tarik ya, panjang sambungan. Nggak ada di file ini ya? Ini X-nya ya. Nah, ini bedanya sama di penampang ini kan plat penyambungnya di flange ya. Jadi dia X-nya itu di titik berat ke arah sambungannya ya. Nah, kalau kita tadi kan plat penyambungnya di sini ya. Jadi kalian kalau lihat soal juga harus perhatikan X ya. Kalau dia plat sambungnya di sisi kanan, maka X-nya setengah web. Tapi kalau plat sambungnya ada di flange kayak gini, maka yang diambil adalah titik berat ke bidang sambung yang di flange ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi beda plat penyambung posisinya, maka X-nya juga lain ya. Ya, jadi intinya kalau L itu adalah panjang sambungan. Panjang sambungan. Baik, jadi yang kita lihat adalah X pada C2 ya. Jadi dari titik berat ke bidang sambung. Jadi 4 mili. Lalu panjang sambungan yang searah gaya tariknya. Nah, ini kita lihat ini adalah jarak dari baut ke baut ya. Jadi 60
baut luar kiri sampai baut paling luar kanan ya. Jadi adalah 60. Ya. Nah, lalu kita hitung shear lag. Ya. Jadi 1 dikurang 4/60. Harus lebih kecil dari 0,9 ya. Kan gitu ya. Jadi shear lag itu saya balik rumusnya ya supaya kalian tidak gagal paham. Ya, ini kan 1 dikurang X per L harus kecil sama dengan 0,9. Nah, kalau tadi kan saya dapatnya 0,93. Itu kan di atas 0,9. Jadi kita pakai 0,9. Ya. Maksudnya itu. Oke, sampai sini bisa diikuti Bisa, Pak. saya. Nah, jadi karena kita dapat U-nya 0,93, sedangkan syaratnya adalah minimum ya dikurang dari 0,9, maka kita pakai 0,9 ya. Udah selesai ya sampai situ. Jadi kita dapat titik berat WF adalah 0,00,90 ya. Titik berat WF itu titik berat baut ya, titik berat baut. Menghitung titik berat baut. Ya, jadi kita ambil tengahnya ya, sini. Kemudian berikutnya menghitung block shear. Block shear berarti kita harus lihat dulu mana tarik, mana geser ya. Baik, nah di sini menghitung block shear ya. Nah, kalau gayanya pH berarti pola retaknya kira-kira gimana? Kalau yang pH kan kita mau hitungnya mana yang geser, mana yang tarik nih. Kalau pH kan ke kanan, berarti pola retaknya dari sini ke sini, sini ke sini ya, kurang lebih. Betul ya. Ini kalau yang ke kanan ya. Nah, sedangkan kalau yang ke atas, pola retaknya gimana yang ke atas? Pola block shear-nya. Ya, kemungkinannya ini betul kan? Ya. Oke. Nah, lalu ya, itu ya. Kalau nggak salah nih ada nah ya, jadi ini pola retaknya
Ya mirip ya. Maksudnya ini kan kalau yang soal ini kan bautnya satu baris. Ya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Ini saya taruh sana nih. Supaya ada visualisasinya ya. Ya. Jadi ini dari soal yang sebelumnya ya. Ini kan sekarang bautnya ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kurang 1. Tapi kurang lebih begini. Jadi kalau dia ke arah pH ya, maka kurang lebih begini ya. Maka yang tarik adalah bidang yang ini, sedangkan yang geser adalah bidang yang ini ya. Oke, sampai sini apa bisa ngikutin? Bisa, Pak? Baik. Setelah kita ketahui AGV berarti yang geser, ANT yang tarik. Nah, grossnya, nah, kita bisa lihat untuk bidang geser ya. Untuk bidang geser AGV, nah kita bisa lihat di sini ada 2 lubang. Ada 2 lubang ya. Nah, maka kalau ya, ini yang lebih jelas ya. Jadi kalau ada 2 lubang, maka dia hitungannya ini kalau dari contoh apa buku ya, buku ini kan AGV yang atas nih. Jadi L dikali dengan T. T-nya tuh tebal ya. AGV L dikali T. Lalu kalau ANV, L-nya sama. Nah, lubangnya dihitung. Ini kan kalau ini lubangnya ada 1, 2, 3. Tapi karena yang di ujung adalah terpotong di sisi atas dan samping, maka dia hitungnya setengah. Jadi kalau di kasus ini, lubangnya itu ini 1, 2, ini setengah ya. Jadi ini L dikurang 2,5 dikali DH tambah 2 ya. Nah ingat DH ya, yang diambil DH ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam menggunakan lubang yang dipakai. Yang dipakai adalah DH. Nah ini DB lubang dalam, DH lubang ditambah 1/16 inch ya. Jadi ini jangan lupa. Jadi yang dipakai DH ya. DB ditambah 1/16 inch. Jadi kalau dia pakai 20, maka 20 ditambah 1/16 inch ya. Oke, ya. Baik ya. Nah, jadi
AGV-nya ini kalau kita lihat, adalah 50 tambah 60, jadi 110 ya. Lalu dikali dengan tebal dari plat ya. Sini ke sini ke sini ya. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat jarak dari sini ke sini. Dia kan kalau kita bikin bidangnya yang AGV itu kan gini. Hmm. Ya, ini AGV ya. Lalu kalau ANV yang ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Eh, sorry, ini yang V, yang T, yang ini ya. Ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat tarik yang PH yang 200, maka yang tertarik adalah yang kanan, sedangkan yang geser adalah yang atas ya. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa, Pak. Saya. Oke, baik. Nah, jadi AGV, Agros V, itu yang atas ya. Jadi 110 dikali 8, gross. Lalu ANV-nya, maka gross dikurang sama jumlah lubang. Jumlah lubangnya 1,5 kali. Lubangnya 20, karena ini pakai DH, maka 20 tambah 2. Ya. Jadi lihat ke sini. Ini kan lubangnya, yang ini 1 terhitungnya. Sedangkan yang pojok ini terhitungnya setengah. Jadi 1,5. Panjangnya 50 tambah 60, 110. Jadi 110 dikurang 1,5 dalam kurung 20 tambah 2. Itu untuk yang geser. Sedangkan yang tarik, perhatikan ini, jarak dari baut adalah 300, adalah 65 kali 4 ya. 65 kali 4. Jadi 260 ya. 260 kali tebelnya. Tebelnya 8. Itu untuk yang tarik ya. Lalu jumlah lubangnya 1, 2, 3 dikali 1 ya. Jadi 3 lubang utuh. Lalu yang di pojok setengah, yang pojok sini setengah. Jadi setengah tambah 3 tambah setengah ya. Jadi kurang lebih 4 ya. Jadi 4 dikali 20 tambah 2 ya. Oke, jadi tarik ke lurus. Ya, jadi 260 dikurang 4 kali 20 tambah 2 kali 8 ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan untuk mencari tarik dan gesernya.
Kemudian UBS. UBS karena penampangnya utuh, maka kita anggap 1. Nah, sekarang masuk ke block shear. Block shear 0,6 FU dikali ANV tambah UBS FU dikali ANT kecil sama dengan 0,6 EV kali AGV UBS FU kali ANT. Nah, untuk yang sisi sebelah kiri dari tanda kecil sama dengan adalah 645, sedangkan sebelah kanan sisi kurang sama dengan adalah 635. Maka kita pakai yang paling kecil ya. Maka RN-nya adalah 635. Nah, setelah dapat RN, hitung LRFD ya. 476 ASD 317. 476 ini dikali 0,75. Sedangkan kalau yang ASD dibagi 2 ya. Nah, ini tadi Sevanya belum mengurai LRFD sama SD ya. Jadi RN-nya udah dapat, tapi lalu belum dihitung LRFD sama SD ya. Nah, sampai sini selesai ya. Jadi itu untuk menghitung soal nomor 2 ya. Jadi udah dapat 10. Ya, lalu soal nomor 3. Kan nomor 2 tanya menghitung titik berat dan kapasitas blok shear ya. Lalu nomor 3. Jika L per D 0,2 hitung gaya tarik P maksimal profil. Jadi yang ditanya profil. Kalau yang ditanya profil, berarti yang kamu hitung adalah gaya tarik dari WF 400 kali 200. Ya, karena yang tanya profil ya. Jadi yang nomor 3 ini kamu cari gaya tarik dari WF 400. Ya. Nah, WF 400 berarti kita cari luas neto efektif ya. Jadi U dikali AN ya. AN berarti luas gross dikurang lubang kan gitu ya. Nah, luas gross diperoleh dari brosur ya. A gross 8412 dari brosur. Lalu dikurang jumlah lubang ya. Lubang di sini 20 ditambah 3,2 mili ya. Apa? DH yang dihitung kan? DH itu bisa 2 mili, bisa 3,2 ya. Itu nanti ada di perbedaannya SNI sama ASCE ya. Kalau SNI pakai 2. Ini kalau kamu pakai D plus 3,2 ya, boleh ya. Jadi luas neto ya, kita hitung jumlah bautnya. Jumlah bautnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 M20 ya. Jadi anetonya ini ada 10 ya. 10 M20 dikali tebelnya ya. Jadi 6,556. Jadi luas netonya U. Nah, U-nya udah dapat di atas ya. Tadi U-nya kita udah dapat. U-nya adalah 0,9. Jadi 0,9 dikali 6,556. Nah, maka kita bisa hitung untuk mutu baja. Mutu baja di sini BJ37. BJ37 itu kalau kalian lihat nah ini BJ37 berarti yang ini ya. F yield-nya 240, F ultimate-nya 370 ya. Baik, jadi F yield BJ37 240
ya. Lalu F yield dikali A gross dari brosur, ya. Lalu hitung LRFD dikali 0,75, sedangkan ASD dibagi 2, ya. Jadi ini dapat untuk tarik maksimum kondisi leleh. Lalu kondisi fracture untuk FU BJ 37, ya. Menurut tabel tadi kita lihat di 370. Lalu FU dikali A efektif, A neto efektif, ya. Jadi diperoleh 2183, lalu kondisi LRFD dikali V 0,75, ASD dibagi 2, ya. Nah, sehingga LRFD sama ASD, kondisi yield dan fracture, ya. Lalu pilih yang terkecil. ASD pilih terkecil, jadi ASD kan 1817 sama 1637. Nah, ini kamu pilih yang terkecil, ya. Jadi ASD sama ASD dibandingin pilih yang terkecil. LRFD pilih terkecil, ASD juga pilih terkecil, ya. 1209 sama 1092, ya. Jadi pilih yang terkecil. Ini 1637. Kalau ASD-nya 1092. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Yang lain kalau ada yang pengen diulang, ya. Ada yang belum jelas, mau diulang, saya ulang. Jadi, kalau menghitung gaya tarik profil, yang kalian butuhkan adalah shear leg, ya. Jadi hati-hati dalam shear leg, kadang X sama L-nya itu salah ngambil, ya. Karena nggak memperhatikan posisi bidang sambungnya. Kadang soal tadi bidang sambungnya di soal ini kan di web, tapi ada ntar soalnya di flange. Nah, itu X-nya tuh lain. Kalau di web berarti dari titik berat ke bidang penyambung yang di web. Tapi kalau di flange berarti dari titik berat ke bidang penyambung yang di flange, yaitu CY1, CY2-nya tuh beda beda arah, ya, beda arah. Kalau di web berarti CY1-nya arah horizontal. Kalau di flange berarti CY-nya yang vertikal, ya. Harus bisa memperhatikan posisi plat sambungnya ada di mana. Oke, jadi itu nomor 2, ya. Lalu yang ketiga, hitung jika L per D, ya. Berarti jika L per D 0,2, ya, hitung gaya tarik P maksimal profil L dan D metode. Jadi 0,2, ya. Jika ini 0,2, ya. Ya. Oke, jadi ini kan tadi yang tariknya kan LRFD kan 1637, ya. Jadi ini 1637 sama dengan 1,6 dikali D, ya. Nah, jadi kita ambil yang terkecil antara 1817 sama 1637, lalu dikali dengan 1,6, ya. Jadi diperoleh D-nya 1023, nah L-nya 20% dari itu, ya. Nah, L-nya adalah 205, ya. Ini kalau di jumlah, kalian cek harusnya 1637, jadi cara jumlahnya gini. 1,2 dikali dead load ditambah 1,6 dikali live load. Itu harusnya 1637. Nah, ini berarti ada yang salah nih. Satu enam tiga tujuh min D76 sama D70 dibagi 1,6. Dead load. Oh,
live load ya. Jadi ini ada live load-nya L per D. L per D-nya 0,2. L dibagi D. L dibagi D. Kalau L per D-nya udah 0,2 ya. Ini 1,2 ditambah 1,6 live load. 4,37. Live load. Satu koma dua ditambah 1,6 dikali 0,2. Kayaknya di sini salahnya. Bukan 1,6 harusnya. Berarti kan L sama dengan 0,2 D ya. L sama dengan 0,2 D. Jadi 1,2 ditambah 1,6 kali 0,2. 1,52 nih harusnya. Ya, oke. Jadi ini 1,52 asalnya dari 1,2 ditambah 1,6 dikali 0,2 karena L per D kan 0,2. Jadi L sama dengan 0,2 D gitu ya. Nah, jadi 1,6 dikali 0,2. Ya, jadi ini 1,52 D ya. Jadi ini sama dengan 1,52 D. Nah, gitu ya. Makanya ini 1637 sama dengan 1,52 D. Ya, maka D 1077, L-nya 0,2 dikali 1077. Jadi kalau kita cek ini benar 0,2. Kalau kita kali kombinasi juga dapatnya 1637 ya. Jadi sampai sini jawabannya sudah cocok untuk LRFD. Sedangkan kalau untuk ASD ini adalah 1092 ya. Dan ini 1,2 D ya, 1,2 D. Ini 1,2 D. Ini 1,2. Ya, 1,2. 0,2. Gitu ya. Oke, jadi ini kalau kita jumlah harusnya 1092. Ya benar ya. Terus rasionya kalau kita bagi harusnya 0,2 ya. Oke. Oke, jadi itu cara menjawab soal nomor 3 ya. Jadi ini untuk gaya tarik dari profil ya. Lalu yang keempat gaya tarik gaya geser baut ya. Jadi yang ditanyakan ini sebenarnya gaya tarik maksimal baut, tapi maksudnya itu gaya tarik yang di pH ya. Nah, kita terjemahkannya berarti karena ini geser murni, berarti yang kita bandingkan sama geser murninya si baut ya. Maka menghitung soal 4 itu adalah kuat geser ya. Nah, kuat geser D-nya 20, A-nya ini kan. Terus FNV, FNT, RN. Nah, RN pakai rumus itu. Ya. Lalu LRFD. Ini N-bautnya 10 ya. 10. Ini saya pakai kunci jawaban soal yang bukan yang ini, soal yang satu lagi. Jadi ini saya mesti sesuaikan. Ya, jadi dikali 10 baut ya. Nah, lalu hitung LRFD ya dikali 0,75, lalu ASD dikali dengan 2, dibagi dengan 2 ya.
Nah, lalu kuat tumpu ini, sebentar. Ini MN apa MX ya? Kayaknya tadi takutnya MX. Oh MX, sorry. Kalau MX, ya MX ya, MX. Nah ini MX. Kalau MX, nah, kalian lihat MX. Oke, MX. Nah ini MX ya. MX ultimate-nya, kalau kita geser ya, berarti jangan yang tensile, yang shear. Nah, shear. Berarti 457. 457 FNV untuk shear at 457 ya. Lalu kalau yang FNT-nya itu 620. Oke. Ya, baik, saya lanjut ya. Oke, jadi FNV-nya 457, FNT-nya 620 ya, lalu menghitung RN udah 10 baut ya, udah 10 baut. Kemudian kita peroleh VRN sama RN per omega ya. Oke. Baik, lalu untuk kuat tumpu WF 400 pakai BJ 37 FU WF 400 pakai ya, kalau ini tadi ngambil dari atas ya, udah ada ya. BJ 37. Ya ini ya, 370 sama 240. 370 dan 240. Baik, ya sekarang kuat tumpu dia perlu LEP. Jadi panjang panjang apa? Panjang sambungan ya. Nah, panjang sambungan yang kita pakai adalah jarak dari baut ke baut. Jadi yang kita pakai ini adalah LEP-nya di 60 ya, baut sini ke baut sini. Jadi kita pakai yang 60 ya. 60 ini yang ini. Dari sini ya sama ke sini. Ya gitu ya. Ini adalah 60. 60, jadi LEP-nya 60. LEP-nya 60 ya. Kemudian LEP dikurang DH per 2. Ya. DH per 2 ini diameter baut. 20 bagi 2. Oke, sampai sini bisa ngikutin kuat tumpu. Nah, lalu menghitung kuat tumpu web tarik di lubang 1 ya. Jadi 1,2 dikali LC dikali T kali FU dan 2,4 D dikali T kali FU. Nah, sehingga diperoleh kuat tumpu di lubang satunya adalah 130 dan 106 ya. Lalu kuat tumpu di web tarik di lubang 1 ASD ya ini
Ya. Nah, jadi kuat tumpu web tarik karena kita ada 10 baut, maka ini kita kali 10 ya. Dari yang terkecil lalu kali yang 10. Ini juga kali 10. Ya, lalu kita resume. Oke, jadi kita kumpulkan ya data-data yang kita peroleh, lalu kita maknai ya. Gaya tarik maksimal profil. Berarti ambil yang terendah ya. Ada 1209, ada ini ASD, LRFD ya. Nggak bisa digabung, tapi kita ambil yang terendah ya. Nah, jadi kalau di kasus ini, yang terendah itu untuk LRFD, untuk profil yang kondisi rupture sama ASD di rupture ya, ini terendah. Sedangkan kuat geser baut di sini kuat tumpu tarik ini. Jadi kesimpulannya gaya tarik maksimal profil LRFD 1637, lalu ASD 1092. Oke, kemudian gaya geser maksimal sambungan, gaya geser sambungan ya. Sambungan adalah LRFD 1076, lalu yang ASD-nya 717. Jadi yang menentukan adalah gaya tarik dari block shear ya. Block shear-nya ini hanya 478 LRFD. Sedangkan kalau ASD-nya 317. Nah, jadi sistem sambungan ini tidak memenuhi ya. Karena gagal di block shear ya. Jadi tidak memenuhi. Gagal di block shear. Block shear-nya rendah.
Dia harusnya gagalnya jangan di block share ya. Jadi harusnya gagalnya di profil. Nah, jadi dengan kasus ini maka profilnya dikecilin ya. Solusinya ya, profilnya dikecilin atau sambungannya diperkuat ya. Nah, tadi kan kita pakai pakai 10 baut nih, pakai 10 baut. Mungkin kita bikin 15 baut ya, M20 untuk meningkatkan block shear. Block shear kan yang geser yang atas nih sama yang tarik yang tegak. Kalau yang atasnya kita bikin 3 baris baut kan ininya makin ke sana ya, makin luas. Kalau makin luas maka kekuatannya makin baik ya. Nah, atau ininya kita kalau ini nggak bisa dipanjangin karena ini udah mentok ya. Jadi kemungkinan kita bisa mainnya di sini nih, digeser. Jadi bisa pakai 2 baris, 3 baris, atau 4 baris ya. Semakin ini panjang, maka block shear-nya semakin baik ya. Kinerja block shear-nya semakin baik. Jadi kalau pakai 2 baris nggak cukup, pakai 3 baris. Atau bisa juga 60-nya dilebarin lagi, misalnya jadi 70 ya. Jadi 1, 2, 3 baris, tapi 70, jadi 140 ya. Itu untuk meningkatkan kapasitas block shear. Jadi itu cara-cara kita untuk membuat kesimpulan ya. Jadi dengan kalian merangkum begini, kalian bisa memaknai. Tapi kalau kalian nggak bikin ini, ya susah. Mau gimana mau memaknai kalau angka-angka ini kalian nggak bisa baca ya. Gitu ya. Jadi kita pinginnya suatu batang batang tarik ya, geser dan tarik kombinasi itu adalah gagalnya di profil bukan di sambungan. Oke, sampai sini saya kira cukup ya. Sudah jam 10. Ada yang mau ditanya? Bapak boleh minta ininya nggak Pak, Excel ini Pak, buat dipelajari kembali. Kalau dikasih nanti karena akan kali. Nanti kalian bikin mirip-mirip gini nggak apa-apa. Kalau saya kasih nanti enak tinggal copy paste, ngedit-ngedit. Ini saya bikin gini supaya kalian termotivasi bikin yang serupa gitu, karena nanti lebih jadi kalau apanya itu diikutin gitu, sehingga sistematis. Nah, ingat ujian singkat waktunya berapa menit tuh? Kemarin UTS. Coba kita lihat UTS-nya ya. 90 menit. Jadi soal yang tadi itu semester antara. Jadi soal di semester antara. Semester antara itu adanya setelah genap. Jadi soalnya persis. Ini kayak gini kerjanya 90 menit. Nanti latihan di quiz ya. Minggu depan kita quiz hari apa ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat kita quiz. Lalu hari Sabtu kita bahas quiz ya. Jadi quiz minggu depan itu kita bahas di hari Sabtu ya. Jadi kalian kalau udah berlatih, udah ngerjain sendiri, tahu kesulitannya di mana. Nah, nanti waktu kita bahas di hari Sabtu akan lebih mudah lagi bagi kalian untuk mengetahui apa kekurangan kalian tuh di mana gitu. Berarti kita jadi juga ya Pak? Apa? Kita kuisnya 90 menit juga ya berarti? Kuisnya itu kalau 90 menit cuman habis ya waktu kita ya. Iya sih lewat.